Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan dan bertemu pada kesempatan hari ini dalam acara sosialisasi gembur rokok ilegal bersama Diskominfo Kabupaten Pati, Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Pati dan Bea Cukai Kabupaten Kudus. Yang kami hormati Bapak SSTP selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, Ibu Idea Isyani Esos, Informasi Publik. Yang kami hormati Bapak Anang Juli Purwoko dari kantor Bea Cukai Kudus, Bapak Bayu Adi Nugroho dari Bagian Perekonomian Kabupaten Bagian juga. Kabupaten Pati ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai penghasil cukai dan penghasil tembakau, sehingga mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dalam peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2021 tentang alokasi DPJT bagian pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah tahun 2022. Adapun amanah dalam peraturan Menteri Keuangan RI nomor 215 tahun 2001 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DPJT, bahwa salah satu kegiatan wajib yang dibiayai DPJT adalah sosialisasi peraturan di bidang cukai dengan tujuan menekan peredaran rokok ilegal dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pengenaan cukai hasil tembakau untuk pembangunan di negara kita dan penjelasan mengenai ciri rokok ilegal sehingga masyarakat dapat membantu pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal khususnya di Kabupaten Pati. Untuk mengawali kegiatan hari ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pati, Bapak Ratri Wijayanto SSTP MSI Paku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber Pak Anang dari KPPBC Kudus, Pak Bayu dari Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Pati, Bu Ida Istiani dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, serta acara Pak Derajat, serta tim pendukung dari seniman seniwati dari Kabupaten Pati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, melaksanakan sosialisasi serta penetrasi informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pati, tentang bahaya peredaran rokok ilegal bercukai. Jadi dalam kesempatan ini kami informasikan bahwa sesuai data APBN tahun 2021, kontribusi cukai dari hasil tembakau sebesar 188 triliun. Ini angka yang tidak kecil, dan harapan dari pemerintah bisa kembali ke masyarakat, di antaranya dari aspek pertanian, para petani tembakau, dari aspek kesehatan, mungkin para perokok pasif ataupun mungkin untuk menunjang infrastruktur kesehatan dan lain sebagainya. Namun ini semua tidak akan berhasil tanpa adanya kontribusi dari masyarakat. Ini juga sekaligus kami informasikan kepada masyarakat Kabupaten Pati sesuai dengan arahan Bapak Enggar selaku PJ Bupati Pati, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati telah membuka kanal aduan kepada masyarakat, yaitu Lapor Bu Pati, baik itu ada di Facebook, Twitter, Instagram maupun WA. Nomor WA-nya di 085 112 66 0295. Nanti ada di deskripsi.
Jadi intinya bahwa kami selaku pemerintah Kabupaten Pati membuka seluas-luasnya kanal informasi dari masyarakat kepada kami, baik itu dari aspek infrastruktur, kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi harapan kami kaitannya dengan sosialisasi gempur rokok ilegal, kami membutuhkan laporan dari masyarakat Kabupaten Pati melalui kanal tersebut. Harapan kami dengan adanya penegakan terkait dengan peredaran rokok ilegal, nanti akan diterangkan oleh Bapak narasumber apa itu rokok ilegal, apa itu cukai yang tidak sesuai ketentuan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa rokok ilegal itu ya sangat merugikan. Yang pertama dari kesehatan, yang kedua tidak ada efek yang akan kembali. Ya seperti kalau kita beli deterjen hadiahnya piring, sudah diiklankan, ketika beli di warung kita nggak dapat piringnya, seperti itu. Jadi ketika rokok tanpa cukai dibeli, ya nggak ada yang kembali ke masyarakat, nggak ada yang kembali ke infrastruktur, sehingga yang merugikannya double-double. Artinya ketika masa yang sulit ini, kita juga tahu BBM sudah dinaikkan harganya, akan banyak efek yang terdampak. Bahkan mungkin serapan untuk konsumen rokok itu sendiri mungkin nanti ada kajian atau seperti apa, monggo para narasumber bisa menyampaikan. Intinya kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika seluas-luasnya ikut support terhadap pencegahan peredaran rokok ilegal. Harapan kami seandainya itu bisa dilaksanakan, kita bisa menggandeng institusi seniman, seniwati. Mungkin ke depan kami juga berusaha ingin menggandeng kesenian lokal ketoprak. Jadi kita bisa bersama-sama lah, para seniman juga bisa ikut berpartisipasi ketika kita hampir 2 tahun ini istilahnya vakum ya. Jadi saya bisa memahami bagaimana penderitaan para pekerja seni yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika ruang geraknya dibatasi karena memang COVID tidak bisa diabaikan begitu saja. Mungkin itu dari kami. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal kami buka. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sakti Santi. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati atas sambutan pembukaan. Sebelum masuk ke narasumber, akan kami selingi dulu hiburan dari musik campur sari. Ya, terima kasih Bapak atas sampelnya.
Terima kasih. Masuk ke sesi pertama dari acara sosialisasi Gubernur Gagal. Untuk Bapak Anang satu narasumber, kami ada kalau dihubungkan dengan rokok ilegal adalah rokok tanpa cukai. Untuk itu masyarakat bertanya, perlu lebih mengenal apa sih biaya cukai khusus itu dan apa tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Monggo waktu dan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ada Kominfo atas terselenggaranya acara sosialisasi undang-undang cukai terkait dengan pemberian dana DPHJT Pak Adi. Terima kasih. Kedua, saya ucapkan dengan matur nuwun Pak Kepala Dinas Pak Ratri Kominfo, terus dari Pak Bayu, Bu Ida dan Pak Derajat serta semua rekan-rekan beserta jajaran yang sudah susah payah menyelenggarakan acara yang pagi hari ini. Menjawab pertanyaan dari langsung mawon non sewu Pak Jajan tentang bea dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu instansi yang berada di bawah kepemimpinan Kementerian Keuangan, Pak. Jadi tugasnya pasti melaksanakan sebagian dari tugas-tugas Kementerian Keuangan, yaitu salah satunya sudah dibagi-bagi banyak oleh Direktorat dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini kebagian untuk meningkatkan kelancaran arus barang sebagai trade fasilitator, terus dan atas barang-barang tersebut tentunya dipungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tugas pokoknya. Jadi gimana caranya barang-barang yang keluar dan masuk ini lancar, bea cukai itu yang akan membantu kelancaran arus barang. Terus di samping tugas pokok tersebut, bea cukai juga dibebankan fungsinya salah satu tadi trade fasilitator, memberikan fasilitas-fasilitas perdagangan, meningkatkan kelancaran arus barang supaya perekonomian kita ini bisa berputar dengan lebih baik, lebih maju. Terus yang kedua, selain sebagai trade fasilitator, Bea Cukai mempunyai tugas sebagai pelindung masyarakat. Jadi barang-barang yang beredar keluar masuk dalam negara Indonesia ini harus diawasi, Pak, terutama barang-barang yang berbahaya. Apabila keberadaan dan jumlahnya melebihi batas tertentu, itu sangat membahayakan bagi masyarakat. Tetap seperti rokok ini, terus peredaran barang-barang narkotika, psikotropika, minuman keras, Pak. Itu salah satu yang harus kita awasi. Community protector yang kedua. Terus di samping itu ada tadi industri trade facilitator salah satunya, dan yang hampir mirip dengan itu ada industrial assistant, jadi membantu masyarakat industri untuk mengembangkan usahanya, terutama industri-industri yang mendapatkan fasilitas penangguhan pembayaran biaya masuk dan pajak-pajak yang banyak. Jadi bagi penanaman modal dalam negeri maupun asing
yang ingin menanamkan modal, menanamkan dan berbisnis, melakukan usahanya di Indonesia, kita bantu untuk dikembangkan juga, dan yang nantinya juga bisa mendukung perekonomian rakyat sekitarnya gitu, itu nantinya. Dan yang keempat yang pasti revenue collector bea cukai ini dibebankan oleh Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pajak yang seperti cukai ini kita diperintahkan, diberikan amanah oleh Kementerian Keuangan, oleh pemerintah Republik Indonesia ini, dalam hal ini pemerintah Indonesia, untuk mengumpulkan biaya masuk dan pajak. Nanti setelah dikumpulkan diserahkan ke pemerintah, nanti pemerintah yang dari atas yang akan menurunkan kembali untuk mengelola hasil pengumpulan pajak-pajak itu untuk demi kemakmuran sebesar-besar, untuk kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Itu Pak, ada 4. Terima kasih untuk penjelasannya mengenai tugas dan pokok ini. Untuk kantor bea cukai tipe Madya Kudus, wilayah kerjanya meliputi di mana saja dan apa dasar hukum dari pengenaan cukai di negara kita? Oh, wah, dokter tanya ini berat-berat nih. Pak Dajan, bea cukai ini seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama di batas-batas negara ada bea cukai ini. Kalau untuk kantor Kudus ini, kantor pelayanan dan pengawasan tipe Madya Bea dan Cukai Kudus itu membawahi pengawasannya dan pelayanannya membawahi 5 kabupaten, kalau salah, 1 kabupaten Kudus sampai Kabupaten Pati ke timur, Rembang paling timur, ke selatan Kabupaten Blora, dan ke selatan sebelahnya di Purwodadi, Kabupaten Purwodadi, Grobogan, betul Pak, sama-sama itu. Sedangkan selanjutnya sebagai dasar pemungutan cukai Pak pemungutan cukai kita, cukai tersebut diatur dalam undang-undang cukai ini merupakan pajak yang terbesar Pak. Jadi segala sesuatunya diatur oleh undang-undang, jadi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan disetujui oleh DPR di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1996 tahun 11, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 Pak, yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dan Jadi dasar hukumnya masih pakai undang-undang tersebut gitu, walaupun ada undang-undang tentang harmonisasi keuangan. Kalau nggak salah kan undang-undang ini Pak, menurut saya ini undang-undang HPP, harmonisasi perpajakan itu sampai sekarang masih dalam proses ya. Kemarin kok saya dengar masih belum fix untuk diundang-undangkan ya. Jadi masih banyak, ini kan omnibus law gitu Pak Kepala Dinas gitu, terus kayaknya masih banyak yang tarik ulur permasalahan, karena tidak hanya memuat hanya undang-undang juga, di situ ada pajak, PPN, PPH, PPP, segala macam, semua tentang perpajakan diatur undang-undang tersebut gitu Pak. Jadi saat ini kita masih terakhir sampai hanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan untuk lebih jelaskan bagaimanakah konsep dasar cukai di Indonesia dan apa barang-barang yang dikenakan cukai di negara kita? Kalau memang dalam sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut ya, cukai itu adalah salah satu pungutan negara yang dipungut atas barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu Pak. Jadi memang sifatnya barang-barang tersebut apabila peredarannya itu tidak diatur dan diawasi dan jumlahnya itu melebihi beredarnya terlalu banyak di tengah masyarakat, jadi akan dikhawatirkan akan membahayakan
kesehatan masyarakat terutama itu Pak. Jadi kiranya perlu diatur dalam undang-undang untuk membatasi. Jadi atas bagaimana cara membatasinya, yaitu terus dibungut dengan cukai seperti Pak, dibebankan cukai supaya biar masyarakat itu tidak terlalu royal untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut gitu Pak. Gitu. Jadi sifatnya penetrasi atau membatasi gitu. Perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat, betul Pak. Gitu. Oke, sementara cukup kita menginjak ke narasumber kedua, Pak Bayu. Setelah melihat pemaparan dari narasumber pertama Pak Anang mengenai pengenaan cukai dan barang apa saja yang dengan cukai Indonesia, mohon dapat dijelaskan dasar hukum kebijakan pengenalan dana bagi hasil cukai tembakau khususnya di Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pati beserta jajarannya. Dan terima kasih sudah menginisiasi atau memfasilitasi acara sosialisasi gembur rokok ilegal pada hari ini Selasa 13 September 2022. Kemudian yang kami hormati juga Pak Anang dari Kantor Bea Cukai Kudus yang sudah berkenan hadir di dalam acara ini, serta Mas Derajat yang sudah menjadi moderator, serta Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara sosialisasi gembur rokok ilegal pada episode September 2022 ini. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit penjelasan timbulnya dana bagi hasil cukai ini sebelum kami memasuki materi terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur kebijakan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa memang Kabupaten Pati ditetapkan pemerintah sebagai penghasil cukai dan penghasil tembakau. Untuk itu Kabupaten Pati mendapatkan alokasi dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil ini bagaimana penghitungannya? Kami jelaskan bahwa untuk Kabupaten Pati sendiri merupakan sentra EHT atau mempunyai EHT, industri hasil tembakau. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Pati ini memiliki 4 IHT, yaitu PT Jarum yang berada di Juwana, Tayu, dan Kajar. Kemudian pabrik rokok PT Tapal Kuda Juwana. Kemudian pabrik rokok Sikar Kembar di Nagel Pak, Gusti. Dulu memang di Wedari, tapi kemudian produksinya kemudian beralih di Desa Nagel Gusti. Kemudian yang relatif baru adalah pabrik rokok Naga Biru di Gang Pasar Unting. Serta Kabupaten Pati juga mempunyai sentra-sentra produksi tembakau, antara lain di Kecamatan Jakenan, Kecamatan Wintong, Pucakwangi, dan Sukolilo. Nah, dari hasil produksi rokok dan tembakau inilah kemudian Kabupaten Pati mendapatkan dana alokasi cukai hasil tembakau. Dan nilainya juga lumayan besar Pak. Setiap tahun dari hasil penebusan pita cukai yang dilakukan oleh para pabrik rokok atau para pelaku IHT inilah kemudian Kantor Bea Cukai Kudus mengirimkan surat berapa nilai penebusan cukai rokok yang dihasilkan oleh pabrik rokok yang ada di Kabupaten Pati. Kami mendapat tembusan dari Kantor Bea Cukai Kudus, kemudian Bea Cukai Kudus juga menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Keuangan. Kemudian kami melakukan rekon. Dari hasil rekon inilah berapa produksi rokok di Kabupaten Pati sendiri dikali nilai cukai pita cukai rokok yang berlaku pada tahun tersebut. Pada tahun kemarin kami rekon nilainya cukup besar, hampir 480 miliar. Dan ini pun tiap tahun otomatis naik karena pengenaan pita cukai rokok juga sesuai kebijakan pemerintah juga naik, sehingga otomatis akan menaikkan nilai cukai hasil tembakau tiap tahun. Kemudian sesuai ketentuan pemerintah bahwa 2% dari cukai hasil tembakau yang dihasilkan oleh masing-masing daerah dikembalikan ke kas daerah masing-masing. Sehingga dari perhitungan rekonsiliasi penebusan pita cukai rokok dikalikan tarif cukai yang berlaku pada tahun itu
kemudian ditetapkan di dalam peraturan gubernur bahwa nilai alokasi dana bagi hasil cukai untuk Kabupaten Pati ditetapkan sekian. Pada tahun 2022 ini kami mendapatkan alokasi sebesar 11,3 miliar rupiah. Nah, ini pada tahun ini alokasi tersebut berasal dari realisasi cukai hasil tembakau pada tahun 2020. Jadi realisasi cukai pada tahun 2020 baru dikirimkan ke kas daerah 2 tahun setelahnya, Pak. Jadi nggak otomatis. Misalnya tahun ini ya, realisasi cukai rokok berapa, kemudian tahun depan ditransfer, bukan seperti itu. Jadi perhitungannya plus 2 tahun dari realisasi cukai hasil tembakau. Nah, dari alokasi definitif inilah kemudian untuk kebijakan pengelolaannya kami harus mengikuti peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun itu. Biasanya peraturan Menteri Keuangan terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau itu tiap tahun berubah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga kami di kabupaten, di provinsi maupun di masing-masing kabupaten kota hanya sebagai pelaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan Menteri Keuangan. Jadi meskipun ini sifatnya dana bagi hasil yang merupakan hak masing-masing daerah, tetapi peruntukannya sudah ditentukan oleh pusat. Jadi memang tidak boleh sembarangan digunakan. Ada ketentuan-ketentuan yang mengikat. Pada tahun ini, kebijakan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu mengacu pada peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021, di mana secara umum untuk kebijakan pengelolaan BPHJAT ini dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang Kesmas. Bidang Kesmas itu pun terbagi menjadi sub bidang lagi, yaitu bidang peningkatan kualitas bahan baku yang mendapatkan alokasi 20%, kemudian bidang bantuan sosial yang mendapatkan alokasi 30%, sehingga total untuk bidang Kesmas ini mendapatkan alokasi yang paling besar, yaitu 50%. Karena kebetulan pada 2 tahun terakhir negara kita kan terkena pandemi COVID-19, sehingga pemerintah melalui Menteri Keuangan mengalokasikan alokasi yang cukup besar untuk bansos, terutama yang diambil dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kemudian alokasi yang kedua yaitu bidang kesejahteraan masyarakat. Oke, bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini mendapatkan alokasi 40%, cukup besar. Dan yang terakhir adalah bidang penegakan hukum atau 10%. Dan bidang penegakan hukum inilah yang kita gunakan atau untuk pembiayaan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Karena otomatis dengan tarif cukai yang naik setiap tahun, sehingga peluang peredaran rokok ilegal juga indikasinya juga semakin naik. Karena masyarakat terutama dengan kenaikan BBM ini kemungkinan akan mencari alternatif rokok yang lebih murah. Untuk itulah acara ini diselenggarakan. Sehingga melalui sosialisasi pada saat ini kami berharap bantuan dari masyarakat semua untuk tidak memperjualbelikan atau bahkan mengkonsumsi rokok-rokok ilegal, karena rokok-rokok ilegal tersebut akan merugikan keuangan negara. Selain itu merupakan pelanggaran hukum. Nanti yang akan disampaikan oleh Pak Anak ketentuan pidananya seperti apa. Hingga sekali lagi kami mengharapkan pemerintah mengharapkan bantuan dari segenap aspek masyarakat, lapisan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi atau memperjualbelikan rokok-rokok ilegal. Demikian Mas Derajat untuk kebijakan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau terutama di Kabupaten Pati. Kami paparkan tadi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 215 tahun 2021. Terima kasih Pak Bayu atas penjelasan yang diberikan kepada kami. Sebelum menginjak ke pertanyaan selanjutnya, kami selingi dengan hiburan campur sari.
sejati bukasane ramu weloro ora urung saiki nek dadi rondo sejati pungkasane sliramu digawe loro saiki nek dadi rondo ilegal. Iya dong, aku ini murah mana ya dong. Ojo, aku rame kok Pak. Pak ini
sembrono loh. Rokok ilegal itu dilarang pemerintah. Mari orang bea cukai ini Pak. Yo. Ngapusi lambe ya Pak. Ojo. Ojo diterus-terus ya Pak. Ben Pak yang mudik. Monggo kita dengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu yang bagian perekonomian sektor bea cukai Kudus. Monggo Bapak silakan. Terima kasih Bapak rekan-rekan seniman. Pada materi yang kedua, kami kembali ke Pak Aman. Kami perlu penjelasan yang lebih detail ke masyarakat sehingga lebih paham, yaitu terkait bagaimanakah ciri-ciri rokok ilegal tersebut dan bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi rokok ilegal secara langsung atau tanpa alat. Karena kan di lapangan konsumsinya kan kebanyakan juga masyarakat bawah, jadi mereka kurang familiar dengan yang lebih canggih seperti kita. Dan bagaimana sanksi hukumnya apabila masyarakat menjual belikan rokok ilegal? Matur nuwun Pak Derajat, wah lagunya enak tadi, cuman salah lagi. Oke, makasih Pak Derajat. Lebih mendalam lagi pertanyaannya tentang bagaimana masyarakat mengidentifikasi dan bagaimana kita dari Bea Cukai itu menetapkan secara fisik rokok bisa dinyatakan sebagai memenuhi ketentuan perundang-undangan cukai ini, rokok yang legal. Rokok ilegal itu sudah tadi disampaikan Mas penyanyi, paling gampang itu murah kan. Biasanya rokok paling awal dari awal dulu rokok kretek mesin yang dibuat oleh mesin itu bisa jelas sangat identifikasi kalau di pasar harganya murah di bawah 7.000, bawah 10.000 pun kita sudah harus curiga ya, SKM ini mesti ilegal itu. Jadi dari pertama kita mengidentifikasi harga kok murah mbak harganya nopo ini gitu. Itu salah satunya kita bisa menjadi petunjuk awal bahwa kita bisa mengidentifikasi bahwa rokok tersebut adalah ilegal. Yang kedua, sudah jelas rokok itu tidak ada pita cukainya, begitu murah lihat loh rano pita cukai ini, itu sudah jelas sudah bisa disebut sebagai rokok ilegal dan bisa langsung ditindaklanjuti dilaporkan mawon gitu. Yang kedua tadi yang ketiga lebih detail lagi, masyarakat bisa mencocokkan pita cukai tersebut mereknya apa, terus pasti dalam rokok tersebut selalu ditera perusahaan produsen siapa, PT apa, PR apa, kota mana, gitu jelas. Nanti dicocokkan dengan pita cukainya, benar nggak? Dicocok kodenya adalah biasanya ada kode singkatan yang menunjukkan bahwa produsennya adalah sesuai dengan perusahaan yang di-print tercetak dalam bungkus rokok, itu PT apa, sama jenis merek rokoknya apa, isinya juga berapa batang juga klop biasanya. Kalau dalam pita cukainya ditulis 12 batang, kalau rokoknya isinya kok 20, nah itu berarti orang match, itu masih gitu gimana, itu juga terindikasi sebagai rokok ilegal gitu. Oke, terus kalau dalam di kami sudah memberikan masyarakat pada perusahaan rokok, produsen rokok, agar meletakkan pita cukai tersebut sedemikian rupa sehingga pada saat rokok kemasan tersebut dibuka, pita cukainya itu robek dan rusak. Kalau dia menempelkan pita cukainya itu tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, atau dia biasanya nanti buka alon-alon atau gimana caranya, artinya pitanya nggak rusak, nanti terindikasi bisa pita cukainya bisa dipakai lagi, ditempel lagi ke rokok yang lain. Jadi rokok yang lain orang usah cukup pita. Jadi salah satunya memang ketentuannya pita tersebut ditempelkan sedemikian rupa sehingga pada saat rokok tersebut dibuka, pita tersebut harus rusak dan harus rusak. Itu yang tentang pita
pita cukainya tersebut. Terus bagaimana selanjutnya di masyarakat secara kasat mata, secara fisik bisa mengidentifikasi pita cukai tersebut adalah palsu. Gitu. Yang tadi kok polos jelas nggak ada pita cukainya, ada jelas bahwa itu. Kalau yang secara kasat mata bisa dilihat dari warnanya, itu pucat atau pudar, kalau bisa seperti rokok kadaluarsa, bungkusnya pun kalau memang rusaknya bersama dengan bungkusnya mungkin masih tapi cenderung kalau pita cukai itu dia akan bertahan, warnanya juga akan tetap bertahan sampai sama dengan seperti mata uang kita nih, jadi awet walaupun kena cuci masuk dia tetap tidak akan pudar. Terus yang kedua juga hologramnya itu sangat spesifik sekali, tidak sulit untuk sampai saat ini belum ada yang bisa meniru hologramnya, sangat spesifik sekali, dan mungkin kita bisa membandingkan misalnya dengan rokok yang legal dan ilegal itu nanti dijajarkan akan kelihatan gitu. Terus juga cetakannya, angka-angkanya itu juga sangat jelas sekali, bisa mungkin caranya membandingkan dengan yang legal gitu Pak gitu. Itu secara kasar. Kalau memang kalau secara menggunakan alat alatnya juga ada beberapa. Sekarang mungkin di handphone sendiri sudah ada aplikasi yang bisa mendeteksi pita cukai itu legal atau enggak legal. Jadi aplikasi di handphone itu ada di scan itu. Tapi ini memang belum di share aplikasinya, mungkin masih dalam tahap, karena begitu banyaknya rokok itu terproduksi setiap harinya jadi saya juga belum bisa masih mengerti lah aplikasi tersebut masih terkendala gitu untuk di share ke masyarakat supaya bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk mengidentifikasi rokok ilegal. Scan barcode-nya gitu. Ada scan, bukan scan barcode Pak, ada scan pita cukainya. Pita cukainya ada. Nanti coba cuma saya bukan perokok kali perokoknya kalau yang spesifik ada di ultraviolet, ya itu banyak sama dengan deteksi mata uang palsu itu sama. Ada sinar ultraviolet sama satu lagi hologram scanner. Hologram scanner itu mahal sekali dan mungkin masyarakat tidak akan punya lah, itu kita juga nggak punya gitu. Sekian selanjutnya apa Bang? Masalah sanksi Pak, selanjutnya lanjut masalah sanksi bagi yang menjual, memproduksi rokok ilegal, sanksi pidana jelas dikenakan hukuman minimal 1 sampai dengan 5 tahun penjara dan atau plus denda dan atau bisa denda ini bisa dikenakan mengikuti sanksi pidana tersebut ataupun tidak bisa. Jadi nanti tergantung putusan pengadilan, dendanya itu minimal 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai yang dibuktikan dalam diedarkan rokok tersebut, terkait pendapatan nilai cukainya pidana ya. Ada pertanyaan lagi bagi untuk Pak Anang. Kan di Pati juga kebetulan ada beberapa pabrik rokok yang skala kecil seperti yang baru. Untuk menekan peredaran rokok ilegal itu kan kita perlu membuat perusahaan itu menjadi perusahaan rokok yang resmi. Bagaimanakah kalau masyarakat ingin membuka usaha produksi rokok secara resmi, apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana perizinannya? Siap, Pak Derajat, bagi masyarakat luas siapapun warga negara Indonesia maupun warga negara asing diberi kesempatan untuk berusaha di dalam negara ini untuk membuat rokok, monggo silahkan. Untuk persyaratannya yang pasti memenuhi ketentuan. Yang pertama ketentuan dengan persyaratan pemerintah daerah dulu Pak, mulai dari siupnya. Biasanya itu kalau pemerintah daerah itu menerapkan surat izin usaha itu beda-beda antara Kudus dan Pati.
Kudus dengan Blora, itu ada persyaratan yang berbeda untuk SIO-nya, Pak. Nah, segala macam sesuatu yang disyaratkan oleh pemerintah daerah tersebut harus dipenuhi plus MPP BKC. Jadi hanya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini kantor Bea Cukai di Muhammadiyah Kudus, seluruh Indonesia itu hanya mewajibkan satu saja persyaratan NPP BKC, nomor pendaftaran pengusaha barang kena cukai. Hanya situ saja, dan untuk bangunan minimal untuk area produksi rokok minimal 200 meter persegi gitu. Jadi nggak terlalu luas, monggo silahkan. Dan untuk apply untuk mengaplikasikan izin tersebut tidak dipungut biaya sama sekali, monggo silahkan datang saja ke kantor Bea dan Cukai untuk apabila ada masyarakat yang ingin membuka bidang usaha tersebut, monggo silahkan. Gitu Pak, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Ahmad. Ini ada satu pertanyaan yang agak keluar dari konteks Pak. Masyarakat kita kan banyak yang jadi TKI di luar negeri. Biasanya kan mereka juga kadang membawa barang dari sana, terutama biasanya HP. Nah itu kan untuk bisa dikabulkan di Indonesia kan harus mendaftarkan nomor email. Kalau nggak salah juga termasuk fungsi tugas dari Bea Cukai Kudus untuk mengaktifkan email tersebut. Mungkin untuk tambah pengetahuan bagi masyarakat, Pak Aman dapat memberikan bagaimana cara masyarakat untuk dapat mengaktifkan nomor email tersebut. Oh, siap Pak Derajat. Wah, ini shock juga nih. Monggo bagi masyarakat Indonesia yang barusan datang dari luar negeri, baik itu TKI maupun turis dari luar negeri maupun pulang dari umroh, belanja apapun, terutama handphone dipakai, baik handphone maupun tablet seperti HP yang agak besar itu namanya apa tablet ya, sama laptop itu memang diwajibkan untuk mendaftarkan emailnya. Email itu berada di bawah pengelolaan oleh Kominfo ya, misalnya betul nih ya, Kominfo yang mengelola. Terus pendaftarannya melalui Bea Cukai sebagai petugas yang menjaga perbatasan di dimanapun perbatasan maupun di bandara, di pelabuhan laut, naik kapal maupun melintas batas di antara banyak tuh dari Malaysia ke Indonesia nih. Silahkan pada saat masuk kedatangan ke wilayah Republik Indonesia ini daftarkan ke Bea dan Cukai barang handphone tersebut, terus dilengkapi dengan data paspor. Kalau naik pesawat ya tiket pesawatnya atau boarding passnya di tanggal berapa dia kedatangan harus sesuai, karena nanti diatur maksimal 60 hari Pak, 60 hari setelah kedatangan di Indonesia tersebut. Kalau misalnya dia datang sekarang tanggal 13 nih, berarti maksimal 2 bulan setelah kedatangan yang bersangkutan harus mendaftarkan gitu. Kalau 2 bulan itu tidak daftar ya nanti pasti ujungnya diblokir sama Kominfo, emailnya tidak bisa berfungsi. Jadi menunjukkan itu yang bersangkutan kalau bisa harus datang sendiri. Kalau memang tidak datang sendiri ya mungkin harus diberikan surat kuasa, harus data diri dari orang yang beli itu sesuai dengan yang tertera di tiket dan paspornya gitu. Karena nanti data tersebut akan memuat siapa yang memegang handphone tersebut, tanggal berapa beli, terus juga invoice-nya yang paling utama nih, karena nanti terkait dengan mungkin perhitungan biaya masuk yang harus dibayar pajak-pajak gitu. Jadi invoice itu memuat nilai barang, harga barang tersebut berapa pada saat beli di luar negeri gitu Pak. Kira-kira cukup oke. Cukup ini sebelum mungkin nanti masih ada kami mau ke Pak Bayu. Siap. Untuk Pak Bayu, bagaimana evaluasi kegiatan DPJAD di Kabupaten Pati selama semester 1 tahun anggaran 2022 saat ini, dan apa saja yang perlu dilakukan oleh perangkat daerah untuk optimalisasi kinerja DPJAD pada semester
2 KI. Ya, terima kasih Pak Derajat atas pertanyaannya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa memang dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini merupakan earmarking, artinya penggunaannya sudah ditentukan. Nah, untuk penggunaannya sendiri pedomannya merupakan Peraturan Menteri Keuangan 2015 tahun 2021. Sehingga kami selaku sekretariat setelah mendapatkan alokasi definitif sesuai Pergub 38 tahun 2021, kami kemudian menyusun RKP atau rencana kegiatan dan penganggaran. Rencana kegiatan dan penganggaran ini pun merupakan rekapitulasi dari renja masing-masing perangkat daerah yang mendapatkan dana alokasi cukai hasil tembakau. Sehingga RKP ini pun harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Gubernur di bawah koordinasi oleh Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pada saat RKP kami harus harus melakukan uji kelayakan. Apakah kegiatan-kegiatan yang kami susun itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah RKP ini disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Gubernur, kemudian kami breakdown menjadi RKA yang akan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Pati. Untuk alokasi definitif tahun 2022 sebesar 11,38 miliar pada semester 1 kemarin baru terrealisasi 2 miliar atau hanya sebesar 17,97%. Ini relatif rendah, sehingga pada saat semester 2 ini kami harus melakukan optimalisasi kinerja. Sebenarnya ada alasan tertentu kenapa realisasi pada semester 1 kemarin cukup rendah, karena memang setelah alokasi definitif terbit, kemudian kami harus menyesuaikan dengan PMK yang baru, yaitu PMK 2015 tahun 2021. Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan nomenklatur atau kodifikasi masing-masing kegiatan, sehingga kami melakukan berbagai macam pergeseran, sehingga pada saat bulan Juni 2022 kegiatan baru efektif berjalan. Padahal pada bulan Juli kami harus menyusun laporan kinerja semester 1, sehingga pada tahun ini memang semester 1 baru efektif berjalan 1 bulan. Penyerapan hanya baru sebesar 2 miliar. Nah, tentunya ini menjadi PR kami, baik sekretariat BPHJAT maupun perangkat daerah yang mendapatkan alokasi di BPHJAT. Untuk bidang Kesmas, kemungkinan terutama untuk BLT nanti akan kami laksanakan dalam waktu dekat. Pada saat ini memang khususnya BLT masih ada penyesuaian dan masukan-masukan dari industri hasil tembakau yang merupakan sasaran dari BLT nanti. Itu terutama untuk bidang Kesmas. Kemudian untuk bidang peningkatan kualitas bahan baku yang diampu oleh Dinas Pertanian, alhamdulillah pada semester 1 kemarin juga sudah berjalan, walaupun masih relatif kecil. Kemudian untuk bidang penegakan hukum juga baru efektif berjalan selama 1 bulan pada semester 1, sehingga pada saat semester 2 ini kami mohon untuk perangkat daerah yang membidangi bidang penegakan hukum dapat lebih berlari-lari lah istilahnya, sehingga untuk bidang penegakan hukum penyerapannya lebih optimal. Sedangkan untuk bidang kesehatan, memang fokus pada bidang kesehatan ini ada beberapa kegiatan fisik, yaitu pembangunan puskesmas pembantu, pembangunan IPAL, dan untuk pengadaan sarana penunjang kesehatan, salah satunya untuk genset, kemudian genset, dan yang paling penting adalah untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Pada tahun ini usulan dari Dinas Kesehatan kemarin, warga masyarakat Pati yang tercover di dalam BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh BPHJAT sebanyak 6.116 orang. Nah, ini tentunya juga BPHJAT juga dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Nah, kami mohon untuk perangkat-perangkat daerah yang mendapatkan alokasi BPHJAT tahun 2022 ini pada semester 2 ini dapat mengoptimalkan kinerjanya, sehingga silpa pada akhir tahun tidak terlalu besar. Pada tahun kemarin sampai dengan tahun 2021, silpa yang kami hitung
rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan sebesar 3,2 miliar, dan itu pun harus kami anggarkan kembali pada saat APBD perubahan ini, Pak Derajat. Kemudian kami juga mendapatkan tambahan alokasi dari Pak Presiden melalui Perpres 98 tahun 2022 sebesar 411 juta, sehingga total alokasi pada tahun 2022 ini untuk Kabupaten Pati sekitar 15 miliar. Sehingga ini merupakan perlu ada stimulan-stimulan khusus sehingga untuk kegiatan di BPJAT Kabupaten Pati pada semester 2 ini dapat terserap lebih optimal. Harapan kami kegiatan yang dapat dilakukan itu sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya persentase penggunaan maupun output kegiatannya pun harus sesuai dengan PMK yang berlaku. Sehingga pada saat rekon nanti dengan Kementerian Keuangan dapat kita jalani dengan lancar. Dan alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir Kementerian Keuangan memberikan nilai yang baik, cukup baik untuk Kabupaten Pati. Tidak ada kegiatan yang tidak sesuai dengan PMK. Semua kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kami selaku sekretariat tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Karena sanksi yang cukup berat apabila kegiatan DPHJAT ini di dalam asesmen oleh Kementerian Keuangan tidak sesuai dengan PMK yang ada, itu wajib dialihkan menjadi beban APBD. Nah, tentunya hal ini kami hindari, sangat kami hindari. Karena kita tahu sendiri beban APBD selama 2 tahun terakhir ini cukup berat. Nah, kami pun dalam pelaksanaan kegiatan DPJAT ini pun harus berhati-hati. Jangan sampai kegiatan yang kita lakukan pada saat ini tidak sesuai dengan PMK yang ada. Karena nanti bebannya akan dialihkan ke APBD jika dalam penilaian oleh Kementerian Keuangan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu kami mengharapkan, kami selaku sekretariat mengharapkan bahwa perangkat daerah yang mendapatkan alokasi di BPJAT dapat melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang ada, sesuai waktu yang sudah ditentukan, kemudian sesuai dengan output kegiatan dari masing-masing kegiatan yang sudah ditentukan di dalam PMK. Itu saja Pak Derajat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayu informasinya. Terakhir untuk Pak Anang, setahu kami Dirjen Bea Cukai juga merupakan salah satu institusi dari Kementerian Keuangan yang selalu memenuhi target penerimaan cukai. Nah, bagaimana kinerja penerimaan cukai dan kinerja penindakan di bawah kantor bea cukai khusus sampai dengan bulan Agustus 2022? Terima kasih Pak Derajat. Target penerimaan yang dibebankan kepada bea cukai pajak ini saat ini memang jadi tulang punggung kehidupan bangsa ya Pak. Jadi hanya pajak migas sekarang sudah tidak sulit untuk diandalkan, bahkan BBM semakin naik semakin membuat menambah beban kehidupan masyarakat. Terus seiring dengan semakin tingginya biaya, jadi otomatis pajak pun juga selalu dinaikkan. Tahun ini kita diberikan target untuk cukai itu hanya kantor putus saja ya Pak, 38 triliun kalau misalnya. Jadi sampai hari ini baru tercapai sekitar 55% Pak. Ya, masih berat perjuangan kita untuk terus mencapai target tersebut ya, Pak. Mungkin banyak effort yang dilakukan mungkin bersama-sama dengan teman-teman di kementerian lain itu untuk terkait dengan DPHJAT segala macam itu kita akan terus penindakan juga terus kita lakukan Pak, dan trennya sekarang semakin naik Pak. Jadi kita sendiri melakukan penindakan dari teman-teman di kantor bea cukai itu secara lebih intens nih Pak. Semakin intens semakin banyak temuan, dan saya melihat temuan-temuan rokok ilegal itu kok semakin bagus, mereka produksinya semakin kok semakin banyak, semakin kenapa ini gitu. Bahkan sampai
awal Agustus kemarin itu kita menindak sudah ada sekitar 82 SPP Pak. SPP itu sebagai produk hukum penindakan, surat bukti penindakan ada 82 sampai awal Agustus, dengan total sampai Agustus kemarin kalau sekitar 10,8 juta penindakan sebenarnya, dan kerugian negara total loss nilai barang tersebut sekitar 14 miliar lebih, dengan total loss penerimaan cukai sekitar 12,4 miliar. Wah, sebenarnya itu masih terus berjalan dan kita terus giat semakin berat gitu Pak. Moga-moga aja ke depan bisa lebih dan bersama-sama dibantu dengan teman-teman dari pemerintah daerah, kementerian lain, supaya gimana caranya rokok ilegal ini semakin bisa lebih kita tekan dan penerimaannya juga semakin meningkat. Pak Derajat, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Dari tanya jawab hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa secara garis besar ciri-ciri rokok ilegal seperti yang sama Pak Anang tadi adalah satu, yaitu rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai pada kemasannya atau terkenal dengan nama rokok polos, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas yang ditandai dengan adanya lipatan, sobekan atau bekas lem tambahan di pita cukainya, rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya atau salah personalisasi, misal untuk SKM ditambah di SKT seperti itu di Pak. Dan selama ini kami dapat informasi juga dari kalau teman-teman cukai sosialisasi seperti itu. SKT ditempel SKM, jadi itu termasuk pelanggaran. Rokok yang murah ditempel untuk rokok yang mahal. Itu. Adapun sanksi hukumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai pasal 29 ayat 1, di mana ancaman pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Seperti itu. Melalui sosialisasi cukai ini, masyarakat dapat berperan membantu pemerintah dalam menekan peredaran rokok legal, khususnya di Kabupaten Pati. Untuk kami himbau masyarakat apabila menemui di lapangan dapat mengidentifikasi dengan khususnya satu, bahwa rokok tersebut mempunyai izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPWDKC kalau mereka ingin memproduksi atau mengimpor rokok ini. Terus tidak membeli rokok ilegal, tidak menjual rokok ilegal, melaporkan atau memberikan informasi adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar kepada aparat penegak hukum terkait atau ke pihak bea cukai, sehingga dapat membantu pemerintah dalam hal ini penerimaan cukai kepada negara. Sebelum mengakhiri acara ini, kami berikan kesempatan pada Bu Ida, lalu kami informasi publik untuk sedikit memberikan pengalaman. Terima kasih Pak Derajat yang diberikan. Yang saya hormati Pak Anung, Pak Bayu selaku narasumber, kegiatan sosialisasi tentang rokok ilegal bersama dengan Diskominfo, bersama dengan bagian perekonomian Setda Pati dan juga Kudus sudah memasuki penghujung acara, berjalan dengan sangat baik, informatif. Jadi saya berharap memang informasi-informasi yang diberikan, disosialisasikan pada saat pada pagi hari ini menjelang sampai dengan siang dapat bermanfaat, berguna untuk seluruh lapisan masyarakat. Kita tetap menjaga kesehatan karena kesehatan adalah yang utama. Akan tetapi ketika memang masyarakat masih ada yang merokok, seperti itulah ini kita tetap harus menggunakan rokok yang legal, artinya adalah yang berbeda cukai, karena itu akan secara langsung menambah pendapatan negara yang akan berakibat pada penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Saya terima kasih sekali untuk kerawahannya narasumber Pak Bayu, Pak Anang.
Terima kasih untuk informasi yang luar biasa untuk kami semua. Terima kasih untuk Pak Derajat selaku moderator. Terima kasih untuk tim kesenian yang luar biasa, suaranya luar biasa, cantik. Hari ini luar biasa. Terima kasih untuk semua tim liputan, untuk semua kru yang sudah mendukung acara ini sampai dengan selesai, dan tetap satu kata, kita tetap bersama menjaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada Pak Derajat selaku moderator. Demikian acara, terima kasih Bu Kabid. Demikian acara Rasul dalam rangka sosialisasi gembor rokok ilegal pada hari ini, di mana bersama dengan Info Kabupaten Pati, bagian perekonomian Seda Kabupaten Pati dan Bea Cukai Kudus. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, khususnya untuk para sumber yang berkenan hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum, selamat siang. Dan kami tutup dengan pertunjukan dari grup campur sari kesenian. Terima kasih. Wah, menarik tenan ini masa rokok ilegal. Makanya Pak kalau mau beli rokok itu yang berbea cukai, manfaatnya apa sih Pak Manfaatnya ya ada penghasilan negara salah sijine ya pajak itu. Saka rokok-rokok itu fungsinya untuk pembangunan, infrastruktur ya. Kembali lagi untuk memakmurkan semua rakyatnya. Balik neng kesejahteraan rakyat. Fungsinya kan itu mensejahterakan rakyat. Wes iki piye mbak iki? Ayo. Jelas di mana beda dengan kita cukai aslinya. Ayo dekut sampai mundur, rokok ilegal dan acur. Perusahaan nomor bikin kaya toga jujur.
Kasih sayang